Hai Church, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Kami menyambut Anda semua yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari GGIC. Doa kami kiranya Anda semua dijamah oleh Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Dan oleh karena itu, mari siapkan hati dan hidup Anda untuk dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan berkat firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Shalom, hai Church, welcome to GGIC Digital Church. Mari hari ini saya undang untuk semuanya untuk memuji Tuhan karena kita punya Allah yang hidup, yang memegang hari esok dan juga untuk memegang kendali kita di kehidupan yang akan datang saudara. Haleluya. Mari semuanya dimanapun saudara berada, katakan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Mari katakan dengan iman, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
saudara, kita siapkan hati untuk menyembah Dia, untuk menerima firman yang ada Tuhan. Kita di sini untuk memuji, untuk menyembah Dia, dan untuk menerima rema dari Tuhan. Mari semua katakan, I'm here because of your love, God. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sekali lagi kita katakan, because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Forever I will praise your name.
Bapak, terima kasih atas setiap kasih karunia, setiap rahmat yang telah Kau curahkan kepada hidup kami. Kami percaya waktu ini adalah waktu yang sungguh luar biasa, di mana kami bisa berkumpul. Dan kiranya Roh Kudus Kau bantu kami, Kau siapkan hati kami supaya kami dapat menerima firman yang semaksimal mungkin. Dan biarlah hati kami terus terpaut kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya percaya hidup saudara-saudara sekalian makin hari makin luar biasa. Dan kasih Yesus selalu nampak dalam kehidupan saudara sekalian. Masih dalam vibes tahun baru, saya mau mengucapkan juga selamat tahun baru kepada teman-teman saudara sekalian. Sedang bersama-sama mengikuti ibadah GGIC. Dan saya juga menyambut teman-teman yang baru bergabung di ibadah GGIC. Kami atau saya mewakili segenap tim GGIC menyambut teman-teman saudara sekalian yang baru bergabung. Dan kiranya mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar tentang God's abundant grace. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat ke-12 sampai ke-14. Sebenarnya perikop ini adalah diawali dengan ayat 12 sampai ke-17. Tapi pada hari ini saya ingin menekankan dan kita nanti akan belajar bagaimana kehidupan Paulus khususnya pada ayat 12 sampai 14. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini, judul perikop tersebut adalah tentang kasih karunia Allah terhadap Paulus. Dan di dalam, kalau kita tarik semua di perikop ini, di ayat 12 sampai 17, kita dapat melihat bagaimana Paulus sebenarnya merefleksikan kebaikan dan kasih karunia Tuhan atas kehidupan Paulus. Tapi balik lagi, saya akan menekankan poin-poin yang menarik di ayat 12 sampai 14. Kalau kita lihat di ayat 14, Paulus mengatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, "The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus." Nah, ketika Paulus mengatakan abundantly, itu sebenarnya merupakan super duper berkelimpahan. Gak cuma, segini, tapi super duper berkelimpahan. Bahkan di dalam terjemahan aslinya, kalau kita baca, Paulus menambahkan suku kata pada kata limpah, atau dalam bahasa Yunaninya itu adalah pleonazo. Kalau kita gabungkan suku kata tersebut di dalam teks aslinya, bahasa Yunaninya adalah huperpleonazo. Bukan cuma pleonazo atau limpah, tapi huperpleonazo. Nah, huper ini menjadi kata terapan yang sekarang kita sering pakai dalam bahasa Inggris yang sering digunakan hyper. Contoh katanya mungkin hypersensitive atau hyperactive. Nah, kata ini dipakai oleh Paulus dalam penulisan dalam perikop ini. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar dan memahami akan begitu besarnya kasih Allah atau kasih karunia Allah atas kehidupan kita semuanya. Kasih karunia Allah yang begitu besar dan dahsyat, yang bahkan sanggup untuk merubah hidup kita semuanya. Amin. Amin. Nah, yang menarik teman-teman, dalam kasih karunia Allah ini, jika kita telaah lebih lanjut, jika kita pelajari tentang kasih karunia Allah, ternyata kasih karunia Allah itu tidak hanya untuk menyelamatkan kita, namun kasih Allah itu dapat memampukan kita dan
sanktifikasi atas kehidupan kita. Apa itu sanktifikasi, teman-teman? Sanktifikasi itu kalau dalam bahasa Inggris sanctification itu artinya to set it apart for God's special use and purpose. Jadi nggak cuma kasih karunia Allah itu memampukan kita, tapi kita mendapat ada sanktifikasi dalam hidup kita. To set apart for God's special purpose. Mari kita lihat lebih dalam, teman-teman. Yang pertama, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah memanggil dan memampukan kita untuk melayani Dia. Mari kita baca di 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, kita baca, I am grateful to the one who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because He considered me faithful in putting me into ministry. Perhatikan di situ ada kata strengthen. Ketika Paulus memikirkan akan kasih karunia Tuhan atas kehidupannya, ia sadar akan cara Tuhan memanggil dia, ia sadar akan cara Tuhan memampukan dia. Dan di ayat 12, tadi kita sudah baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ditulis di situ, ada tertulis kata strengthen. Nah, kata strengthen ini bisa juga kita artikan sebagai equal to the task. Equal to the task. Paulus tidak mempersiapkan dirinya atau mempersiapkan segala yang ia perlukan dalam ministerinya, dalam sejauh apa yang ia hadapi selama perjalanan hidupnya. Ada banyak rintangan, banyak ancaman dari orang-orang yang tidak suka. Dia tidak mempersiapkan segala hal itu melalui kekuatan dia sendiri. Namun, ia melakukan pelayanan ini karena Tuhan yang memampukan dia. Karena Tuhan membuat dia equal to the task. Dan teman-teman, kabar baiknya, ini berlaku untuk setiap kita. Ketika Tuhan memanggil teman-teman, Tuhan memberi purpose dalam hidup teman-teman. Memanggil teman-teman, ia harus juga diikuti dengan memampukan. Jadi ketika Tuhan memanggil, ada tangan Tuhan yang dibaliknya itu memampukan teman-teman saudara dan saudara sekalian. In whatever way God calls us, you and me, ingat bahwa Tuhan membuat kita equal to the task. Kemudian jika kita baca lebih lanjut di ayat yang ke-12, tidak juga Tuhan memampukan Paulus, tetapi dia juga membuat Paulus faithful. Atau kalau kita lihat di terjemahan lainnya, bisa diterjemahkan ke kata trustworthy atau bisa dipercaya. Tuhan mengatakan Paulus ini trustworthy bukan karena memang Paulus bisa dipercaya. No. Kalau kita lihat sebelum Paulus, dia itu adalah seorang persekutor orang yang percaya kepada Tuhan. Logikanya, the logic, gak mungkin orang percaya sama mantan pembunuh, sama mantan penganiaya. Tapi di sini dikatakan Tuhan membuat dia trustworthy. Bukan karena memang Paulus bisa diandalkan, bisa dipercaya, tapi karena Tuhan memampukan, Tuhan yang membuat dia trustworthy untuk melakukan pelayanan-pelayanan, untuk melakukan segala panggilan yang Tuhan beri kepada dia. Dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 25, saya akan bacakan pada saudara. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, ayat 25, with regard to the question about people who have never married, I have no command from the Lord, but I give my opinion as one shown mercy by the Lord to be trustworthy. Ternyata bukan karena Paulus yang bisa dipercaya, teman-teman. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang membentuk Paulus sedemikian rupa untuk menjadi trustworthy to the task. Karena kasih karunia Tuhan yang membentuk dia menjadi trustworthy to the task.
Teman-teman, sejauh yang teman-teman lihat dalam kehidupan teman-teman, apakah teman-teman merasa bahwa hidup ini jalannya kayaknya lagi gak baik, lagi gak lancar. Kayaknya seakan-akan ketika saya mendekat kepada Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kesannya seakan-akan kok malah diri saya jadi terhalangi. Atau bahkan ada rintangan-rintangan di sepanjang jalan. Teman-teman, saya mau bicara pada teman-teman, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena ketika Tuhan sudah memanggil teman-teman, udah set you apart for God's special purpose, gak mungkin dia berhenti di situ aja. Tapi dia memampukan teman-teman, strengthen you, equal to the task. Dan juga dia membuat teman-teman sekalian untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan untuk melakukan segala God's special purpose dalam hidup saudara. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah menghapus dosa kita. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tidak hanya ia memanggil dan memampukan kita teman-teman, dia juga menghapus dan menghilangkan dosa dari kehidupan kita. Saya tekankan lagi, kita baca lagi di ayat sebelumnya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Isn't it great? How great is God's grace? Dia gak cuma memanggil dan memampukan kita, ternyata dia juga menghapus segala dosa dari kehidupan kita. 1 Timotius ayat 1-13 tadi dibilang ada penghujat, penganiaya, dan ganas. Seakan-akan Paulus memberikan kita contoh atau memberi kita sebuah level kejahatan. Itu pertama penghujat, kemudian penganiaya, kemudian ganas. Yang awalnya hanya mencaci, kemudian tumbuh menjadi menyakiti orang, dan kemudian menikmatinya. Sebegitu besar apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Tetapi apa? Karena kasih karunia Allah yang super duper limpah, itu yang membuat dengan semua dosa Paulus itu hilang. Dia yang awalnya cuma mencaci, ya, penghujat, penganiaya, melakukan, gak cuma ngomong, melakukan, kemudian menjadi ganas, mulai menikmati apa yang dia lakukan. Sedemikian besar dosa yang telah dilakukan oleh Paulus, Tuhan bisa hapus dan ambil semua beban dosa dari hidupnya. Gak cuma untuk Paulus teman-teman. Kasih karunia Allah yang mengampuni dosa setiap kita, itu berlaku untuk masing-masing saya dan teman-teman saudara sekalian yang ada di rumah. Ini juga berlaku untuk kita semuanya tanpa terkecuali, gak cuma Paulus. Kasih karunia Allah itu sangat luas jangkauannya. Dengan kasih yang super duper berkelimpahan ini, kasih dan rahmatnya itu turun menemui kita di level kegagalan kita. That's how God's grace works, teman-teman. Dia bisa merubah apa yang menjadi kegagalan kita, mengampuni dosa kita. Karena kasih karunia Allah itu yang membuat kita clean dari semua dosa dan apapun itu yang pernah kita perbuat. Kita telah lebih jauh teman-teman. Di ayat yang ke-13 ini yang menarik ini sebenarnya ada di kalimat terakhir. Kita baca di kalimat terakhir ya. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief.
Apa maksudnya nih? Kenapa kayak dia mau bilang kayak sebenarnya tuh gue dapat mercy, dapat God's abundance grace itu karena I acted in ignorance and unbelief. Maksudnya apa? Nah, mungkin Paulus ini mereferensikan kalimat ini kepada hukum di Perjanjian Lama, teman-teman. Di dalam kitab Bilangan ada hukum yang kita tahu di kitab Bilangan tertulis banyak hukum. Dan dikatakan bahwa orang yang melakukan dosa dengan tidak sengaja dapat menghapus dosa mereka lewat korban bakaran, persembahan korban bakaran. Dan itu dapat menghapus dosa mereka. Namun orang yang melakukan dosa dengan sengaja, tidak ada opsi korban bakaran tersedia untuk menghapus dosa mereka. Kemudian kalau kita lihat di kitab di perjanjian baru di kitab Ibrani, ada juga tertulis bahwa kita melakukan dosa, ketika kita melakukan dosa terus-menerus, setelah kita mengetahui kebenaran akan Kristus Yesus, tidak ada korban untuk dosa yang tersisa. Yang ada hanyalah judgment Tuhan. Dan fun fact, continual sin ketika kita melakukan dosa terus-menerus, dan setelah kita tahu kebenaran itu, continual sin itu justru mengeraskan hati kita. It hardens our heart. Ketika hati kita sudah keras, sama kayak zaman dulu Musa ya, dibilang Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai nggak bisa keluar. Ya benar-benar nggak akan dikasih itu dilepas Israel untuk keluar. Nah, ketika kita melakukan continual sin, itu justru mengeraskan hati kita, teman-teman. Dan mungkin sampai di titik kita tidak bisa bertobat lagi. Tapi teman-teman, ketika Paulus mengatakan bahwa ia telah dikasihani oleh Tuhan, dan karena ia melakukan semuanya itu di luar pengetahuannya, dia bukan mengatakan bahwa dia mendapat kasih karunia Allah. No. Mercy was a result of grace. Dia bukan mengatakan bahwa dia mendapat kasih karunia, tapi karena mercy was a result of grace. Karena mercy was a result of grace, yang mau Paulus coba bilang di sini adalah, teman-teman, benar-benar I sin, aku berdosa dengan ketidaktahuanku, aku tidak mengenal Kristus, Sang Mesias, dan karena itu Tuhan sangat berbelas kasih atas hidupku. Karena dia benar-benar gak tahu akan dosa yang ia lakukan, karena ia tidak mengenal Kristus Sang Mesias pada saat itu, dan bahkan dia melakukan dosa, membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu Tuhan sangat berbelas kasih atas hidupku. Karena kasih Allah, kasih karunia Allah yang sangat begitu besar, super duper berlimpah atas kehidupan Paulus ataupun saudara dan saya sekalian. Kasih karunia yang begitu limpah overflowed into his life, bringing repentance to his life. Ini bukan faktor eksternal, teman-teman. Justru ketika tadi kita tahu bahwa Tuhan menurunkan kasih karunia-Nya bertemu ke kegagalan kita. Dan karena kasih karunia Allah yang begitu dahsyat, begitu berlimpah, itu overflowed into his life. Dan justru karena itu overflowed into his life, menghancurkan kekerasan hatinya. Dan itu yang membawa pertobatan atas hidup Paulus. Dan untuk teman-teman sekalian juga, jangan pernah takut karena kasih karunia Allah juga bisa menghancurkan kekerasan di hati kalian semuanya. Overflowing his great abundance into your life and bring repentance to your life. Isn't it great? Kasih karunia Allah itu gak cuma bisa memanggil, memampukan, tapi dia bisa menghapuskan segala dosa. Mencabut setiap akar dosa dari kehidupan kita. Dan contoh nyatanya Paulus, benar-benar dia melakukan segala persekusi, segala kekejian yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tapi pada akhirnya, Tuhan, setelah apa yang dia lakukan, Tuhan tetap mengasihi dia. Karena kasihnya yang begitu besar.
itu membawa pertobatan kepada hidup Paulus. Yang terakhir teman-teman. 1 Timotius 1 ayat 14. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah mengubah hati setiap kita. Kasih karunia Allah yang terakhir, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah mengubah hati setiap kita. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan, kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. So kasih karunia Allah tuh gak cuma memanggil, gak cuma memampukan, gak cuma menghapus dosa, namun juga mengubah hidup kita secara radikal. Gak cuma memanggil, gak cuma memampukan, gak cuma menghapus dosa, tapi kasih Tuhan yang begitu limpah mengubah hati kita, saya, saudara sekalian semuanya dengan secara radikal. Kita baca di ayat 14, Paulus mengatakan ada 2 berkat yang dia dapat karena kasih karunia Tuhan, yaitu faith and love. Kita baca lagi di ayat 14, malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Faith and love. Nah, God's gift of faith. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Ephesians 2 verse 8 until 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ketika Paulus memikirkan akan hal ini, teman-teman, ia sadar bahwa iman itu adalah pemberian oleh Tuhan lewat kasih karunia-Nya. Tidak ada akal, pikiran, atau faktor eksternal lainnya yang membuat Paulus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. It's all the other way around. Itu karena kasih karunia Tuhan Yesus itu sendiri. God's superabundant grace opens his blind eyes and he could see the beauty of Christ. Karena iman kamu diselamatkan, dan iman itu adalah kasih, dan iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu iman itu dapat membukakan matanya yang dulu tertutup, yang dulu dibutakan oleh dosa, dan akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah hal yang luar biasa dan mengubahkan hati Paulus. Apakah teman-teman hidup dengan iman, beriman? Are you living by faith? Kalau kita tarik balik lagi, God's super abundant grace enables you to live by faith, teman-teman. Dan kemudian God's gift of love. Kalau kita baca di Roma 5 ayat 5, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Romans 5 verse 5. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. Di Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa kasih Tuhan sudah di-pour out atas kehidupan kita lewat Roh Kudus. Yang menarik gini, teman-teman. Sebelum adanya keselamatan, sebelum Paulus, yang ada hanyalah Saulus, seorang persekutor orang percaya, seorang yang berani membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebelum ada keselamatan, yang ada hanya Saulus yang kerjanya hanya menjadi persekutor orang percaya pada Tuhan, membunuh orang-orang yang percaya dan menjadi ganas. Tapi balik lagi, karena God's abundant grace, super duper abundant grace overflowed into his life, itu memberi kasih dalam hidupnya. Yang menarik adalah kita tahu bahwa Paulus benar-benar seorang pembunuh. Dari yang dahulu membenci Kristus,
Dari yang dahulu membunuh semua orang yang percaya, dari dahulu yang gak mau tahu tentang kebenaran, gak mau tahu tentang Tuhan Yesus yang benar-benar membenci Kristus, sekarang menjadi orang yang mengasihi, mencintai Kristus dan para pengikutnya. Yang dahulu membenci orang-orang Kristen, yang dahulu membunuh orang-orang Kristen, pada zaman itu sekarang mengasihi mereka, dan bahkan Paulus mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan pada hidup saudara, teman-teman sekalian, kepada semua orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang mendedikasikan hidupnya untuk pembangunan gereja Tuhan, untuk Injil dapat disebarkan di seluruh penjuru bumi. Lihat kontradiksinya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan Paulus karena iman. Kasih karunia Allah juga memberi kasih, cinta, menanamkan kasih dan cinta dalam hidup Paulus. Yang dulunya pembunuh, yang benci Tuhan Yesus, yang benci Kristus, sekarang malah cinta banget sama Tuhan Yesus, cinta banget sama orang-orang yang percaya, mendedikasikan hidupnya full untuk pelayanan, memberitakan Injil, demi membawa nama Tuhan, memberi kemuliaan atas nama Tuhan di seluruh penjuru bumi. Teman-teman, saya mau katakan pada teman-teman, gak cuma Paulus yang dapat diubahkan. Saya, semua teman-teman yang saat ini sedang mengikuti ibadah GGIC, kasih karunia Allah yang super duper berlimpah, memanggil saya, memanggil kamu, memampukan saya, memampukan kamu, mengampuni saya, mengampuni kamu, mengubah hati saya, mengubah hatimu, dan memampukanmu, memampukan saya untuk hidup dengan iman dan kasih. Sebegitu besarnya teman-teman. Saya mau tantang teman-teman, yuk kita cek apakah kasih rahmat Tuhan itu sebenarnya sudah overflow dalam hidup kita. Kalau jawabannya iya, seharusnya hidup Anda sudah diubahkan. Hidup Anda memancarkan kasih karunia. Sama seperti Paulus, hidupnya sudah diubahkan, hidupnya dosanya sudah dihancurkan, sudah dipulihkan, diselamatkan, dan akhirnya kasih Tuhan terpancar dari hidup Paulus. Dan seharusnya kita orang-orang percaya yang, ya, saya sudah menerima kasih karunia Tuhan yang super duper berlimpah, and it overflows in our life, seharusnya kita bisa berlaku seperti Paulus, atau bahkan kita bisa dengan teknologi sekarang, mungkin kita bisa lebih menjangkau orang-orang daripada Paulus. Seharusnya hidupmu memancarkan kasih Tuhan, memancarkan cinta Tuhan kepada orang-orang yang percaya, atau bahkan orang-orang yang belum percaya. Ingat, ketika kita semua sudah disanktifikasi oleh Tuhan, we are set apart for God's special purpose. Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga yang akan memampukan. Dan Tuhan akan memberi kasih, cinta. Dan ingat teman-teman, kita sudah diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. How great is God's super abundance. Overflow in our life, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan rahmat-Mu yang begitu besar, melimpah, mengalir, overflow in our life. Dan biarlah kita mengerti, mengetahui bahwa akan kebenaran ini, bahwa Engkau kasih karunia-Mu Tuhan sudah ada, mengalir dalam hidup kita. Dan Roh Kudus kembali ingatkan kita, ketika kita sudah memiliki kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, ingatkan kami, ingatkan kita semua, bahwa kami harus memancarkan kasih dan cinta Tuhan kepada sekitar kita, sekeliling kita. Kepada orang sekalipun yang belum percaya kepada Tuhan. Thank you Lord for your great abundance, grace overflow in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Sungguh firman-Nya sangat luar biasa saudara. Saya yakin firman hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan saudara semuanya. Haleluya. Saya sungguh bangga sekali saudara. Kita mempunyai Allah yang hidup, yang rela mati di atas kayu salib dan turun ke bumi untuk menebus
menebus dosa kita semua, saudara. Di awal tahun ini, saudara, mari kita membuka lembaran baru. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, karena kita punya Allah yang hidup, saudara. Mari saya undang sekali lagi kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan, Dia sungguh baik, saudara. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Siapa Dia, saudara? Yesus, saudara.
Puji Tuhan, kami percaya Anda semua diberkati melalui ibadah GJIC, melalui pujian dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda semua yang diberkati melalui firman Tuhan, Anda dapat menaburkan benihnya melalui nomor rekening di bawah ini. Oh iya, di tahun 2023 ini ibadah GJIC menjadi jam 7 malam dan ada satu program baru yaitu Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Sehingga selama sepekan program-program di GJIC adalah yang pertama ada Aku dan Keluargaku yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua ada program Heartbeat yang diadakan hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga ada program Aku dan Alkitabku yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Yang keempat ada program Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Dan yang tidak kalah penting yang kelima ada ibadah GJIC yang diadakan jam 7 malam hari Minggu. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya di YouTube saudara, supaya saudara tidak ketinggalan program-program yang ada di GJIC ini. Sekali lagi, apabila Anda diberkati melalui pelayanan GJIC, Anda dapat mendukungnya dengan menaburkan benih saudara melalui nomor rekening di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara membagikan video-video melalui handphone saudara ke saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan, supaya mereka semua mendapat berkat juga melalui pelayanan GJIC. Happy Sunday!